Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengalami deflasi selama 4 bulan berturut-turut. Dan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat ini menurun dan pemirsa, ini perlu diketahui juga bahwa deflasi 4 bulan berturut-turut ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi lebih lanjut terkait dengan deflasi yang dialami Indonesia selama 4 bulan berturut-turut ini, kita akan membahasnya bersama salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yakni Bapak Kamrus Samad dari fraksi Gerindra ya Pak. Baik Pak, terkait dengan yang terjadi di Indonesia saat ini, mengalami deflasi selama 4 bulan berturut-turut ini, sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia nih Pak? Pertama, kita melihat bahwa ada penurunan daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi demand side kita. Demand side mengalami penurunan karena ada daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. Kenapa daya beli masyarakat mengalami penurunan? Karena kelas menengah kita sekarang ini kecenderungannya sedang mengalami kesulitan terhadap instrumen ekonomi yang mereka bisa harapkan ke depan. Nah, bahkan potensi kelas menengah kita, middle class kita itu jatuh ke rentang sekali jatuh ke posisi kemiskinan. Karena itu perlu langkah antisipasi. Bagaimana langkah antisipasinya? Yang pertama sekali, dalam kebijakan mikroprudensial kita, termasuk industri perbankan kita mengharapkan industri perbankan kita benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik dengan cara menurunkan suku bunga. Jadi interest margin dari industri perbankan kita harus diturunkan. Yang kedua, prosedur dan mekanisme terhadap pengajuan kredit konsumtif juga harus dipermudah aksesibilitasnya. Yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana sektor consumerism betul-betul bisa didorong kembali melalui program spending government melalui bantuan sosial. Misalnya percepatan penuntasan program PKH, belanja dana desa, kemudian DBH bagi hasil, kemudian pelaksanaan DAK. Ini benar-benar harus didorong secepatnya yang terangkum dalam TKD kita, supaya ekonomi di daerah itu bisa bergerak kembali karena adanya spending yang dijalankan melalui TKD. Begitu, Mbak. Nah, ini kalau dari DPR sendiri solusi yang nantinya akan ditawarkan untuk permasalahan deflasi yang berturut-turut ini Pak, seperti apa? Yang saya sebutkan tadi sebagai solusi, pertama kita mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada masyarakat. Karena daya beli menurun itu karena uang di kantong warga kita, di kantong masyarakat kita, di rumah tangga kita, masyarakat kita itu menjadi terbatas dan kecenderungan menurun. Sehingga daya belinya menurun. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah mempercepat realisasi belanja dari APBN maupun APBD yang termasuk di dalamnya TKD, transfer keuangan daerah. Di dalamnya ada dana desa, ada program sosial lainnya yang diharapkan betul-betul bisa menjadi stimulan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mata rantai distribusi barang kita supaya harganya tetap terkendali, ya, maka harus diefisienkan. Jadi sistem logistik nasional harus diefisienkan supaya produk-produk di pasar itu harganya terjangkau dan bisa berkompetisi bersaing dengan produk dari luar yang memenuhi marketplace kita. Begitu, Mas. Begitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Kamrus Samad dari anggota Komisi 11 DPR RI terkait dengan permasalahan deflasi yang dialami Indonesia selama 4 bulan berturut-turut ini. Dan pemirsa, tadi juga disampaikan bahwa DPR RI akan terus memfollow up kepada pemerintah mengenai mitigasi yang akan dilakukan untuk masalah ini. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.